Oke, kita mulai ya. Ini bentar ya. Ini tentang kesetimbangan ya. Kesetimbangan. Tugas yang kemarin dikerjain belum? Kok nggak ada share-share ke Belum, aku? Wah, yaudah. Aku nungguin jawabanmu loh. Nanti baru tak jawab. Ya, sibuk ya? enggak. Enggak. Apa pura-pura sibuk? Ora. Ayo, kesetimbangan kimia ya. Kesetimbangan ini nanti tuh ndah ya. Ada beberapa hal yang harus dipahami ya. Kesetimbangan itu dia nanti arahnya tuh bolak-balik ndah. Nah, ini dia ya. Bolak-balik. Kok nggak mau? Ih, aneh banget sih ini. Bolak-balik ya. Beda dengan laju reaksi. Kalau laju reaksi dia searah. Ya. Dan biasanya kalau laju reaksi itu lebih ke reaktan ya. Nah, kalau kesetimbangan itu produk dibagi dengan reaktan. Tapi di kesetimbangan itu ada yang apa sih namanya? Ada beberapa klausul ya. Misalkan kayak padat sama apa ya? Itu tidak dianggap ya, dianggap satu bahkan. Oke, di sini ada ini stalagmit, stalaktit ya, reaksi kesetimbangan ya. Pelarutan pengendapan senyawa kapur oleh asam. Mungkin kalau mau lihat stalagmit, stalaktit ya ke Guarong ya. Guagong ya kalau nggak salah ya, yang ada di Pacitan tuh bisa ngelihat di sana. Karena ada kapur, kalau ke dalam ya harus hati-hati ya. Tangan juga tidak boleh sembarangan memegang, apalagi PPKM gitu ya. Jadi pakai masker itu tidak boleh terlalu lama, bisa menyebabkan badan lemas dan menyebabkan endingnya kematian. Nah, di sini reaksi kesetimbangannya H2CO3. H2CO3 itu asam karbonat. Ya, asam karbonat yang posisinya di sini adalah asam lemah ya ceritanya. Sedangkan kalau HCO3- itu dia dalam bentuk ion ini ya, karena ada negatif satu di atas sini. Nah, peta konsepnya di sini adalah kesetimbangan, ada kesetimbangan kimia, ada pergeseran kesetimbangan. Ada kesetimbangan itu dia homogen, ada yang heterogen. Kalau yang homogen itu fasanya. Di sini gas-gas ya. Kalau gas-gas dia dilibatkan ke dalam hitungan kesetimbangan. Tapi kalau di heterogen dia ada gas, solid dan gas. Nah, yang solid ini dianggap satu nanti ndah ya, atau diabaikan sama kita. Seingat saya itu yang liquid sama solid itu dianggap tidak ada, tapi yang aqueous dan gas itu dilibatkan dalam proses kesetimbangan, perhitungan kesetimbangan ya. Oke, lalu ada di situ data konsentrasi. Kalau konsentrasi nanti lambangnya adalah C. Itu maksudnya adalah concentration ya dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan P itu adalah pressure. Pressure itu berarti dia tekanan dianggapnya ya. Oke, di sini kita punya data nanti. Kalau dengan konsentrasi ya berarti hitung dengan konsentrasi, jadi mol per volume. Kalau tekanan ya hitung dengan tekanan ya. Lalu di sini juga yang masuk heterogen sama dia ada data konsentrasi, data tekanan, jadi concentration sama pressure. Sedangkan untuk pergeseran kesetimbangan kimia di situ ada perubahan volume, ada perubahan tekanan dan perubahan suhu di sini. Biasanya nanti dia memberikan situasinya apakah ini dalam keadaan ideal ya, apakah dia dalam keadaan STP dan kawan-kawan. Diikutkan kondisi persoalan yang diberikan. Oke, nanti ditanya ini ya syarat-syarat dikategorikan reaksi kesetimbangan, karakteristik wujud padat dan cair. Nah, ini coba Indah di resume ya. Jika ditinjau dari laju reaksi, apa syarat kalau dia reaksinya kesetimbangan ya. Nah, ini kan bisa dilihat nih yang tadi ya, fasanya.
lalu ada arahnya reaksi dari bolak-balik ya. Lanjut di sini reaksi kesetimbangan ya. Ada beberapa di sini. Nah, kayak ini nih ya. Ini reaksi satu arah ya, laju reaksi di sini ibarat kata kita bilang. Pembuatan amonia. Nah, nanti kalau di kelas 3 harus menghafal nama proses. Kalau amonia prosesnya namanya Haber-Bosch ya. Reaksinya dengan gas nitrogen ditambahkan dengan gas hidrogen menjadi amonia. Nah, di sini 1 mol, ini 3 mol, ini 2 mol. Dikatakan 1, 3 dan 2 itu dari koefisien stoikiometri. Nah, di sini semakin lama reaksi berlangsung, nanti pada akhirnya molekul N2 dan H2 yang bereaksi itu ya, maka semakin banyak ya. Dan nanti akan mengakibatkan produknya si amonia atau NH3 itu jadi semakin bertambah. Nah, nanti pada akhirnya itu ya reaktannya berkurang, produknya bertambah sampai akhirnya terbentuk kesetimbangan. Kalau kita itu selalu mengatakan kan ada awal reaksi setimbang ya, ketika kita punya reaksi nitrogen. Ini kenapa ya? Sini ada nitrogen ya. Loh, kok nggak mau sih? Ditambah dengan ada apa ya? Ditambah dengan 3 kemarin teh enak-enak aja nih papan. Oh, nitrogen ya. Dah. Kenapa ya? Ditambah 3H2 ya. Saya jadi bingung deh ini. Oke lah ya, papannya nggak begitu bagus ya, hari ini lagi sakit apa. Sehingga yang pada akhirnya terbentuk kesetimbangan dah. Kalau pada akhirnya tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang berkurang. Jadi kalau kita selalu menuliskan di sini tuh ada awal ya, terus ada reaksi, terus ada setimbang. Ini kok gini sih, jadi nggak asik ya. Ketika ada awal reaksi setimbang itu ya, nah yang diminta itu adalah data kesetimbangan ya, data kesetimbangan di sana yang kita pakai. Nah, jadi dilihat dulu di sini ada sifat-sifatnya yang dari data kesetimbangan. Kapan sih kesetimbangan itu tercapai dan kapan dia berhenti? Di sini ada jika laju pembentukan NH3 dan adanya laju pengurangan NH3 itu sama. Nah, pada akhirnya dia mencapai kesetimbangan dinamis. Jadi di situ dia anggap terhenti, ya. Jadi di sini nih pada akhirnya tuh kayak stuck gini ya, pada akhirnya. Jadi ini menurun, yang satu bertambah, ya. Lalu ini ada tugasnya ya, sini kompetensi. Nah, di sini dikatakan bahwa suatu dikatakan mengalami keseimbangan, dia disimbolkan dengan tanah panah bolak-balik ya, arti kata reversible. Lanjut di bawahnya, ketetapan kesetimbangan itu adalah nilai K ya, KC atau KP ya, tergantung dari data yang diberikan, apakah dia dalam konsentrasi ataupun tekanan. Nah, ini ceritanya ya, bahasa apa sih? Postulatnya kalau kita bilang ya. Oke, saya tidak terlalu melihat ke sini ya, karena nanti dia akan melihatkan fase homogen, fase heterogen ya. Kalau fase homogen ya gas semua, tapi kalau heterogen dia melibatkan fase selain gas. Oke, ke bawahnya ini masih teoritis ya, ini konsentrasi ya. Ada konsentrasi awal, ini konsentrasi pada kesetimbangan ya. Ini kan pertama I2 itu 0,1 yang pada akhirnya di kesetimbangan
angka 0,1 molar itu menjadi 0,022 molar ya. Lalu di situ juga ada H2 yang statusnya di situ adalah reaktan yang awalnya 0,1 turun juga dengan 0,222. Sedangkan HI yang awalnya tidak ada di situ ya, yang awalnya tidak ada. Jadi kalau diibaratkan itu nih ya, ada H2. Ini kenapa sih? Ditambah I2. Jadi ada H2 ditambah I2, itu kan bolak-balik ya reaksinya, jadinya HI yang koefisiennya sini 2. Jadi kalau ada awal reaksi setimbang, posisinya kalau molar tuh tidak masalah masuk ke dalam sini ya, mau mol atau molar karena volumenya sama. Jadi kalau di sini 0,1 data diberikan 0,1, sini kan tidak ada. Ternyata yang bereaksi itu adalah belum ketahuan, tapi pada kesetimbangan dapatnya 0,0222. Sehingga kita tahu angka di sini tuh berapa sebenarnya. Tinggal Indah kurangi saja di sini. 0,1 dikurangkan dengan 0,0222 ya, yaitu sebesar 0,0778 ya. Maka di sini juga 0,0778. Nah, ini kan satu koefisien ya, satu, sedangkan sini 2, maka ini kalikan 2. 2 dikalikan 0,0788 yaitu dapat 0,1556. Sehingga di sini pada kesetimbangannya 0,22, ini adalah 0,1556 ya. Beda sedikit ya di sini ya. Nah, ini sudah dapat nih data ini. Kita lihat dulu nih pada kondisi ini nih fasenya apa? Apakah ini gas? Ini gas. Mbak Desi, Iya, kenapa? Kenapa? tunggu dulu, mau Oke. ngambil repot. Oke. Ya, Mbak. Oke, sudah. Ya, oke, balik lagi ya. Setelah kita tahu ini keadaan yang setimbang, sebenarnya data yang dipakai itu data kesetimbangan saja. Nah, kita sudah tahu bahwa H2I2 itu gas ya, ini gas ya. Berarti fasanya semua ini adalah homogen. Jadi kalau Fokus loh. nobo. Nah, karena ini yang dikasih tahu adalah dalam keadaan molar, pasti yang ditanya itu Kc. Kc itu kan konstanta pada keadaan concentration. Di Kc itu dapat dari molaritas si produk yaitu Hi. Nah, letak si ini tuh angka 2 itu menjadi pangkatnya.
ya. Jadi Kc itu dapat dari konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, dibagi dengan konsentrasi H2 dan dibagi dengan konsentrasi I2. Posisinya ini pangkat 1 pangkat 1. Ya. Jadi tinggal Indah masukkan saja. Nah, seperti Indah lihat nih di persamaan 5.1 ya. 5.1 itu dia nyari Kc ya. Kc itu molar, mol per volume. Nah, kalau diibaratkan ada sini A ditambah B menjadi C dan D, di mana A itu koefisien stoikiometrinya adalah P, sedangkan B adalah Q, C adalah R, D adalah S. Maka Kc itu adalah produk dipangkatkan dengan si koefisien stoikiometri ya. Ini ya. Dibagi dengan reaktan dengan koefisien stoikiometrinya dipangkatkan. Tapi lihat fasanya apa. Kalau dia fasanya gas, masuk semua itu Indah. Tapi kalau Indah ketemu fase yang heterogen, ada fase gas, liquid, solid, aqueous, ya, aki ya, tulisannya A dan Q. Maka yang dilibatkan itu hanyalah gas dan aqueous. Liquid dan solid Indah harus abaikan atau dianggap itu satu, angka 1. Oke, ini juga sama ya. Nih lihat ya. Di sini Na2CO3 dalam keadaan solid, H2O gas, CO2 gas, ini solid. Nah, pada akhirnya di sini Indah yang solid itu di-delete ya, karena dia tidak termasuk ya, jadi Indah harus mendeletnya atau dianggap satu, sehingga yang tersisa hanyalah H2O gas dan CO2 gas. Jadi fase yang di sini yang boleh masuk itu hanyalah gas dan aqueous. Oke, sekarang ada contoh soal nih ya, contoh soal. Indah sudah tahu produknya adalah CO2 dan CaO. Ya, sedangkan reaktannya adalah CaO3. Indah sudah tahu yang terlibat di sini adalah gas sama aqueous, maka yang solid dan ini di-delete. Maka kalau nyari Kc-nya ya udah Kc produk kan, Kc adalah produk dibagi reaktan. Ya hanya CO2 saja yang terlibat. Dan kebetulan koefisien stoikiometrinya adalah 1. Kita lanjut yang B. Ini solid ya Indah. Udah abaikan ini juga solid. Jadi nanti hanyalah H2O pangkat 2 dibagi dengan H2 pangkat 2. Sedangkan yang nomor C, ini solid. Nah, ini abaikan. Aqueous jalan nih. Aqueous jalan. Jadi produk saja yaitu Ag plus pangkat 2 dengan CrO4 min 2 pangkat 1. Oke? Nangkep di sini Indah? Enggak. Oke. Kita ulang ya. Untuk mencari konstanta itu ada dua Indah. Kc dan Kp. Kc itu adalah konstanta konsentrasi, C itu concentration ya. Ini ya. Ini concentration. Sedangkan kalau ada Kp itu adalah pressure. Kalau concentration berarti molar. Mana molar itu? Mol dibagi volume. Ya, kalau pressure kan Indah tahu, bisa atm, ya, bisa kilopascal dan kawan-kawan. Satuannya mengikuti. Nah, tadi sudah dijelaskan di bagian atas kalau kesetimbangan kimia itu ada dua. Ada homogen dan heterogen. Kalau homogen ya fasanya satu, kalau heterogen ya macam-macam. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk mencari K, mau K itu concentration atau K pressure, itu adalah produk yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Ya. Nah, lihat nih. Ini kan produk ya, Indah. Ini daerah produk. Nih. Dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Produknya adalah C, dipangkatkan koefisiennya yaitu R. Dikali konsentrasi dari produk yaitu D, dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri si D adalah si S. Dibagi dengan konsentrasi si reaktan. Reaktannya adalah A dan B. A itu koefisien stoikiometrinya adalah P, maka konsentrasi A itu dipangkatkan oleh P, sedangkan konsentrasi B dipangkatkan oleh Q.
Oke, sampai sini nyambung dulu. Gimana Nda? Mas, udah nangkep? Oke. Nah, ketika kita ketemu ada fasa di sini ya. Soal-soalnya ada fasa, ada solid, ada gas, ada aqueous, ada liquid. Yang boleh dilibatkan dalam perhitungan kesetimbangan hanyalah gas dan aqueous. Aqueous itu aki, yang ini nih dah, nih aki. Selain dari itu dia dianggap satu atau tidak kita libatkan. Nah, ketika melihat contoh soal 5.1, ini ada CaCO3. Indah tidak perlu memikirkan itu senyawa, yang Indah lihat adalah fasanya. Ya. Dia kasih tahu di sini fasanya solid, Indah sudah ini coret saja. CaCO3 dia kasih tahu fasanya solid, sudah coret saja. Ya. Untuk mencari K-nya yang posisinya di sini adalah Kc, dia bilang, berarti kan produk dibagi reaktan nih. Ya, produk bagi reaktan. Produknya adalah CO2. Koefisien stoikiometrinya 1. Ya, di sini kan gak tulis angkanya ya, berarti 1. CaO itu di produk. Pangkatnya juga 1 koefisien stoikiometrinya. Tapi posisinya solid, tolong Indah lupakan. Ya, jadi yang di produk hanyalah CO2 saja yang kita libatkan karena dia gas. Sedangkan untuk reaktannya itu hanyalah CaCO3. Tapi pasanya solid, jadi kita anggap 1. Jadi yang hanya ada itu hanyalah CO2 saja Kc-nya yang dilibatkan. Ya, karena produk dibagi reaktan, produknya hanya CO2, reaktannya tidak ada alias 1. Maka CO2 dibagi 1 ya CO2. Maka jawaban di situ Kc sama dengan konsentrasi CO2. Nangkep dah sampai di sini? Nangkep? Iya. Oke. Yang B sama Anda. Kamu lihat dulu pasanya. Fasanya ternyata ada solid di sini, SnO2 dan Sn. Indah sudah tahu produk itu adalah Sn dan H2O. Reaktannya adalah SnO2 dan H2. Maka untuk menghitung Kc-nya adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, produk itu adalah H2O saja karena yang Sn itu solid. Ya. H2O-nya konsentrasinya dipangkatkan 2. Dari mana? Dari koefisien stoikiometri yang angka 2 ini. Ya. Dibagi SnO2 tidak dilibatkan. Yang dilibatkan hanyalah H2 karena fasanya gas. Berarti dibagi H2 pangkatnya 2 karena koefisien stoikiometrinya 2. Jadilah bentuknya seperti ini Kc untuk reaksi yang kedua. Nangkep Indah? Iya. Oke, yang C sama. Indah lihat dulu fasanya. Ternyata Ag2CrO4 itu sebagai reaktan. Fasanya solid. Tolong Indah abaikan itu. Untuk produknya Ag+ dan CrO4 2- di sini. Ya. Itu fasenya aqueous, berarti dilibatkan. Nah, dengan demikian reaktannya dianggap 1 karena dia solid. Sedangkan produknya itu 2, yaitu aqueous dan aqueous. Berarti kita hanya ada daerah produk. Jadi CrO4 2- dipangkatkan berapa Nda di sini Nda? Koefisiennya berapa di sini? Stoikiometrinya? 2. 1. CrO4 2- loh. Nah, nangkep dah. Koefisien stoikiometri CrO4 2- itu 1 dah di sini dah. Nah, dikalikan dengan konsentrasi Ag+ dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri Ag+. Koefisien stoikiometri Ag+ berapa Anda di sini dah? Di sini 2 ya. Bisa lihat ya di sini ya. Bisa lihat sini. Oke, kita akan coba tantangan kimia di sebelah Ninda ya, untuk menajamkan apa yang Indah paham. Oke, jawab yang A Nda. Kalau begitu Nda, bagaimana caranya Nda? Berarti yang H2O enggak. H2O
H2O enggak. Jadi nulisnya CaC. aku nulisnya gimana nih jadinya? Aku nulisnya gimana nih? Aku tulisnya Kc sama dengan konsentrasi produk ya, dibagi dengan konsentrasi reaktan. Oke, aku nulisnya gimana nih, dah? Coba didiktein aku. Berarti CaCl. Enggak. Ora, coret. Berarti Mhm. H2O per H2O per CaCl. CaCl pira? H- 2H, 2H2O. H2O ne dipangkat 2. Oh, ngene. Aku punya zat seperti ini. Menjadi CaCl2 solid plus 2H2O gas. Indah inget nggak? Kita punya fasa homogen dan heterogen. Ya. Ketika kita punya fasa homogen heterogen, dari persamaan reaksi ini, Indah tahu nggak fasanya apa aja? Hah? Fasanya apa aja dari reaksi ini nih, yang tak tulis barusan? Fasa reaksinya apa? Dari semua ini kan ada zat-zat reaksi, zat kimianya nih. Fasanya apa aja? Solid, liquid, aqueous, apa gas? Solid. Solid. Yang mana yang solid? Yang H2O. Oh, ini gas kok. Tulisannya gas. Ini loh. Itu S. Ini solid. Hmm. Ini solid. Ini gas. Oke. Yang di kiri ya. Yang mana? Yang di kiri mana? Ini solid. Itu yang tak maksud solid. Nah, kalau ini ndak, ini nih satu zat loh, ndak. CaCl2.2H ini satu zat, ndak. Ya, satu zat. Aku nanya, koefisien stoichiometri CaCl2.2H2O itu berapa koefisien stoichiometrinya? Gak tahu. 2. Loh, ini zatnya cuma siji loh. Koefisien Gak tahu. itu kan koefisien stoichiometri itu ada di depan, dah. Kene loh. Tak kelihatan angkanya siji loh. Oke. Oke, CaCl2 koefisien stoichiometrinya berapa? 1. H2O di sini koefisien stoichiometrinya berapa? 2. Ini kebetulan persamaannya sudah jumlah atom kanan sama atom kiri sudah sama ya. Oke. Tadi aku udah bilang Kc itu adalah produk dibagi reaktan. Oke. Sekarang produknya yang mana, ndah? Yang kanan. Yang ini ya, kanan ya, Ki produk. Terus yang ini? Reaktan. Oke. Nah, yang kedua, setelah kita tahu itu, Indah tadi udah tak kasih tahu fasa mana yang boleh berlangsung di fase keseimbangan. Ada gas, liquid, aqueous, dan padat. Yang di keseimbangan boleh dilangsungkan apa aja, ndah? Gas sama AQ. Oke, aqueous ya. Berarti ini nggak bisa ya, ndah? Kita anggap satu tuh. Ini juga kita anggap satu. Nah, Kc yang itu tuh sebenarnya gini. H2O kan ya, ndah? Pangkat berapa, ndah? 2. Oke. Lalu CaCl2 pangkat berapa? 1. Oke. Dibagi dengan siapa?
CaCl. CaCl2 2H2O. Pangkat 1. 1. Oke. Karena ini solid, abaikan kita anggap angka 1. Berarti yang tersisa hanyalah H2O pangkat 2 saja. Kan H2O pangkat 2 dikali 1 ya H2O pangkat 2 toh. Dibagi 1 ya H2O pangkat 2. Nah, ini Kc-nya ndak. Aku masih minta tolong kamu yang B. B gimana ndak? B itu ada CaHCO3, ini solid, bolak-balik dengan CaO solid, ditambah H2O posisi gas, ditambah 2CO2 posisinya gas. Yang mana tidak boleh terlibat dalam hitung konstan tanda. CaCO3. Oke, coret. Lalu ndak? CaO. Alright, lalu ndak? Udah. Oke. Mana reaktan, mana produk? Kiri reaktan, kanan produk. Iki produk. Berarti aku nyari Kc, ya wis. Cuman CO2 pangkat. Piranda pangkatnya? 2. 2. Terus dikalikan H2O pangkat 1. 1. Terus dikalikan iki toh harusnya kan. Tapi kan ini diabaikan kali 1 toh. Dibagi ini kan. Dibagi ini, tapi ini kan diabaikan jadi 1. Jadi Kc-mu cuma CO2 pangkat 2 kalikan H2O pangkat 1. Ya. Termasuk yang C ini diabaikan AgBr. Tinggal Ag plus sama Br min, posisinya produk semua. Berarti Kc-nya Ag plus pangkat 1 dikali no Br min 1 pangkat 1. Iku tok Kc-mu. Lalu yang iki, yang D, posisi ini CaF2 ini reaktan, tapi ke solid. Ya aku abai to. Jadi 1 to yo. Nah, produk E Ca2+, aqueous tak libatin, ya. 2 F min aqueous tak libatin. Jadi Kc ku hanyalah produk tok. Ra ono reaktan. Karena reaktannya solid. Ya. Jadi Kc ku adalah Ca2+ pangkat 1 dikali no F min pangkat 2. Ya. Jadi iku. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya.